Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Melabi Kemenak Memuju, apa kabar? Semoga saja kabarnya dalam kondisi yang prima dan selalu bersama kami di media ini. Saya Haslawati akan menemani Anda di program ini, media informasi, edukatif, kreatif, dan inspiratif. Media yang selalu memberikan hal-hal yang menarik untuk Anda, tayangan-tayangan yang menarik untuk Anda, dan kali ini kembali kami hadirkan kepada Anda narasumber yang super luar biasa. Iya, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju, Kiai Haji Namru Asdar SAG. Dan pemirsa, saatnya saya akan berbincang-bincang dengan beliau sekaligus menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya masih baik, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Dua kegiatan tadi ini sudah dijalani Pak Kiai, luar biasa ya, Masya Allah, luar biasa. Iya, Pak Kiai, berbicara masalah Majelis Ulama Indonesia. Ini kayak menarik sekali ini Pak Kiai. Mungkin sedikit ada uraian ke pemirsa tentang Majelis Ulama Indonesia seperti apa sih? Karena jangan sampai yang selama ini pemikiran masyarakat awam, wah itu Majelis Ulama yang kayak begini kali, yang cuma pakai sorban doang atau apa, itu kan pemikiran terkadang muncul. Ya mungkin sedikit uraiannya kepada pemirsa, silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Melabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah di mana berhimpunnya para ulama, para cendekiawan muslim, yang mana dalam rangka tentunya sebagai wadah untuk melakukan diskusi, pembahasan masalah-masalah keumatan, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah umat, terutama mungkin bagian seperti mengeluarkan fatwa, kemudian juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah ketika mengambil suatu kebijakan, bahkan misalnya ketika penyusunan suatu aturan-aturan perundang-undangan, dan juga memang Majelis Ulama Indonesia ini itu semboyannya adalah khadimul ummah atau pelayan daripada umat. Kemudian shadiqul hukumah atau mitra daripada pemerintah. Jadi hal-hal yang dalam rangka melindungi umat, misalnya dari paham-paham yang menyimpang, kemudian misalnya mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh kita sehari-hari. Tentunya banyak hal-hal yang pada masa lalu di masa Rasulullah itu tidak ada, kemudian muncul pada masa kita sekarang ini. Tentunya umat ingin mengetahui bagaimana atau apa hukum-hukum daripada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada tersebut. Baik, Pak Kiai, ini kan Majelis Ulama seringkali terkadang membuat atau mengeluarkan fatwa, Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi itu sehingga dibuatnya seperti itu loh Pak Kiai? Jadi dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian peradaban manusia sekarang ini, banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, sesuatu yang menjadi sesuatu yang dipertanyakan, hukumnya oleh masyarakat, bagaimana hal ini, masih ada unsur samar-samar, belum ada kejelasan. Jadi menurut agama Islam itu bagaimana, misalnya ada vaksinasi, ada program yang lain-lain seperti masalah dukungan-dukungan kepada perjuangan ke Palestina dan sebagainya. Ini hukumnya bagaimana? Bagaimana hukumnya misalnya menyalurkan kita punya zakat, infak sedekah ke Palestina atau ke daerah-daerah lain yang mungkin mereka itu mengalami
bencana atau perang dan sebagainya. Iya. Iya. Nah, sekarang Pak Kiai, Iya. ini kan adanya keluar fatwa itu, kira-kira mengikat kepada siapa fatwa itu, ditujukan kepada siapa, dan sejauh mana keterikatannya itu loh Pak Kiai? Iya. Jadi tentunya sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu akan berlaku bagi umat Islam khususnya. Ya, secara khusus. Ya, karena memang sumber daripada pertanyaan atau permasalahan itu dari umat Islam. Mereka ingin mengetahui kejelasan daripada suatu masalah, hukum suatu masalah, maka MUI lah yang kemudian mengeluarkan fatwa itu. Iya. Baik, Pak Kiai, kita melirik dari saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Ya, sejauh mana ya keterkaitannya, keterlibatannya atau kedukungannya Majelis Ulama Indonesia khususnya Kabupaten Mamuju ini dengan hal-hal yang terjadi di Palestina. Ya, silakan. Iya. Jadi kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di Palestina yang sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, ya. Adanya agresi daripada Israel, betul, ya, untuk menguasai lahan atau tanah Palestina itu, kemudian melakukan penjajahan, blokade dan sebagainya yang sudah berlangsung beberapa tahun, ya. Ini merupakan salah satu tindakan yang tentunya masuk dalam kategori kezaliman. Ya. Di situ ada pembunuhan, ada pembatasan hak. Betul. Ya, ada perampasan tanah dan sebagainya. Ya, yang tentunya dalam kategori agama ini merupakan tindakan kezaliman. Sedangkan dalam agama itu sangat dicegah ya timbulnya kezaliman itu. Ittaqud dzulma fa inna dzulma zulumatu yaumal qiyamah. Jadi hindarilah ya kezaliman itu, apapun bentuk kezaliman itu, karena itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Dan saya kira kita hidup di dunia ini, siapapun bangsa apapun, suku apapun, ya, perbedaan agama dan sebagainya, semuanya menghendaki yang namanya keadilan, ya, menghendaki yang namanya kebebasan, kemerdekaan, ya. Nah, oleh karena itulah banyak dari masyarakat kita ini kemudian mencari tahu bagaimana bentuk-bentuk dukungan kita ke Palestina, ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Muslim, ya. Nah, kita harus berdiri di bagian mana, apakah pro perjuangan rakyat Palestina atau misalnya mengiyakan saja apa yang dilakukan oleh Israel itu sebagai agresor. Melihat-lihat saja ya. Oleh karena itu MUI dalam hal ini mengeluarkan fatwa, nomor 83 berkaitan dengan fatwa dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, sekarang Pak Kiai, ini kan ada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kemerdekaannya Palestina, mendukung sekali. Nah, kira-kira ada juga yang tersiar di media, di beberapa media tentang pemboikotan, ya, diboikot. Apanya sih yang diboikot ini dari Israel, ya? Apakah produknya saja atau bagaimana, dan bagaimana cara memboikotnya itu seperti apa? Ya, silakan. Jadi di dalam fatwa ini itu terdiri dari dua hal ya. Ketetapan yang pertama itu kewajiban untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk agar mereka memperoleh kemerdekaannya. Yang kedua keharaman. Memberikan dukungan kepada Israel apa yang mereka lakukan sebagai tindakan agresi, dan berbagai macam kezaliman yang mengikuti itu. Juga termasuk mendukung pihak-pihak yang mendukung Zionis Israel ini dalam melaksanakan agresi mereka selama ini. Ya, termasuk tentunya ada mungkin apakah itu perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian dari sebagian hasil pemasukan mereka, keuntungan mereka itu mereka donasikan untuk Israel dalam melakukan. Tentunya kalau itu didonasikan, ya pihak Israel ini akan menggunakan itu untuk membeli senjata, ya, mempersiapkan pasukan dan sebagainya.
yang melancarkan agresi mereka ke Palestina itu. Iya. Ya, jadi itu dikategorikan untuk diboikot saja dulu itu. Sehingga dalam Al-Quran itu jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu wa 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling tolong menolong kalian itu dalam kebaikan ya, dalam ketakwaan. Dan janganlah kalian itu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini kan jelas sekali ayat ini sehingga dalam fatwa itu ditegaskan bahwa haram hukumnya ya untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang mendukung agresi Israel di Palestina tersebut. Ya termasuk dalam bentuk tentunya membeli ya produk-produk atau jasa-jasa yang di perusahaan yang terindikasi ya mendonasikan keuntungan mereka ke pihak Israel itu. Oke. Nah, ini Pak Kiai. Ini menarik sekali. Fatwa MUI yang menyampaikan memboikot dengan adanya jasa-jasa yang diperjualbelikan itu, yang di pasaran. Nah, kira-kira sudah ada nggak sih list atau nama-nama jenis barang itu yang diboikot? Karena kenapa Pak Kiai? Kami, terutama kami penyuluh, kami itu banyak bersentuhan dengan bertatap muka dengan jamaah. Ya, otomatis kalau menyediakan makanan, apakah dari minuman yang kita tidak tahu, otomatis ini jemaah belum tahu dia. Ini produk apa sih, dari mana ini? Padahal ada terlihat juga sih di YouTuber itu, di media itu, bahwa beberapa minuman ini adalah dari Israel. Nah, karena mereka tidak tahu, jadi ya dibeli saja, kita konsumsi. Nah, ada nggak sih fatwa, isi fatwa isi dalam fatwanya MUI itu tentang nama-nama jenis barang itu yang diboikot? Iya. Jadi dalam fatwa nomor 83 ini MUI tidak mengeluarkan list ya atau daftar perusahaan-perusahaan maupun daftar produk-produk yang terafiliasi pada gerakan Zionis itu. Itu tidak dikeluarkan di fatwa itu ya. Artinya diserahkan kepada masing-masing kita ini sebagai warga umat Islam ya untuk melacak hal-hal itu pada perusahaan-perusahaan yang memang terafiliasi tersebut ya. Dengan tentunya di zaman sekarang ini hal-hal seperti itu cukup mudah lah untuk kita melacak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ke bantuan ke Zionis itu. Dengan adanya media-media sosial yang ada, ya itu bisa menjadi salah satu bahan awal ya. Misalnya kita di media-media sosial, apakah itu di Facebook, ya, YouTube, tapi itu kuat Instagram, sih? dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi data awal. Data awal untuk mencari tahu, kemudian kita browsing di internet perusahaan tersebut, apakah memang betul terafiliasi pada gerakan Zionis atau keuntungan mereka itu mereka sisihkan di situ. Karena setiap perusahaan itu punya profil, ya, setiap punya profil dan yang memang perusahaan-perusahaan misalnya asli dari Israel itu juga ada dia punya semacam kode-kode barcode atau nomor-nomor perusahaan itu ya yang bisa terbaca di setiap produk-produk yang ada itu. Kenapa Pak Kiai bukan MUI juga ini yang mengeluarkan nama-nama itu di list itu ya, bahwa barang nama jenis ini supaya lebih kuat lagi loh buat kami. Sudah ada fatwanya, sudah ada nama jenis barangnya dikeluarkan. Karena kenapa? Kalau cuma di media saja yang kita lihat Pak Kiai, kita kayaknya kurang kuat dasarnya untuk mengambil pertanggungjawaban itu. Ya kan? Jadi memang MUI dalam hal ini itu tidak sejauh detail itu ya untuk mengeluarkan daftar atau list nama-nama barang maupun nama-nama perusahaan yang terafiliasi pada gerakan Zionis itu. Jadi MUI tugas utamanya itu hanya mengeluarkan fatwanya itu tadi, mengeluarkan fatwa saja. Jadi menyampaikan kepada masyarakat bahwa hukum untuk memberikan dukungan apakah itu berupa donasi termasuk juga tentunya dalam hal media dalam mendukung propaganda daripada Zionis itu itu haram. Jadi tugas MUI itu hanya di
fatwa seperti itu. Jadi dia tidak sampai ke hal-hal yang sifatnya detail, ya. Detail mungkin, Ya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan maupun produk-produk ini bisa saja misalnya di suatu waktu itu memang dia sifatnya sementara ya, sementara dia hanya sementara mendukung begitu. Ya bisa saja di waktu yang lain mungkin dia dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ternyata ini yang dilakukan oleh misalnya Zionis ini sebagai gerakan yang memang hal-hal yang melanggar hak asasi manusia, ya, melakukan pembunuhan bahkan genosida, ya. Itu oleh perusahaan kemudian mencabut dia punya dukungan, bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Jadi tinggal kita ini sebagai masyarakat bagaimana kita ini secara cerdas untuk melihat ya, yang mana yang betul-betul secara nyata ada terindikasi itu. Ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan seperti itu karena ini akan menjadi suatu pekerjaan yang rumit ya jika itu kita secara detail turun ke situ, dan sedangkan kita di MUI ini bukan lembaga yang sifatnya teknis ya, tetapi Iya. Baik Pak Kiai, kita berlanjut lagi sedikit lagi. Ya, ini masih membahas pemboikotan ini. Dengan adanya keluar fatwa MUI ini Pak Kiai, apakah cuma disampaikan saja fatwanya di media atau di mimbar atau di mana saja tanpa ada gerakan ke lapangan? Karena kenapa? Terus terang saya juga orangnya pembaca di beberapa media, pengamat di beberapa media tentang hal ini Pak Kiai. Ada beberapa tokoh yang masih khususnya di wilayah Mamuju ini masih memasarkan produk-produk yang dianggap dari asal sana itu. Dari Israel itu, walaupun labelnya itu tidak ada tercantum made in ini, tidak, tetapi tetap di dalam list yang sempat dipublikasikan media itu, salah satu media, bahwa nama barang itu ada. Terlebih pada kosmetik ini, kosmetik ini khususnya di lotion itu masih ada kok dipasarkan itu di beberapa di beberapa warung, masih ada kok di Mamuju. Nah kira-kira bagaimana pihak MUI ini menyikapinya? Dalam hal ini Pak Kiai, apakah tidak turun ke lapangan atau bagaimana? Jadi MUI bukan menjadi salah satu tugasnya ya, dalam mengawasi pelaksanaan fatwa itu ya, karena fatwa ini itu sifatnya tidak mengikat seperti halnya aturan-aturan perundang-undangan yang memang ada sanksi hukumnya, ya. Tapi fatwa itu sifatnya ilzamu syar'i. Jadi dia itu wajib dipatuhi secara agama. Ya. Jadi kembali kepada kesadaran masing-masing orang. Apakah dia seperti itu. Jadi adapun misalnya kalau masih ada di pasaran beredar seperti itu, ya kita lihat dulu siapa pelakunya, Karena kita di masyarakat ini kan bukan semua, tidak semua di sini kita ini umat Islam, ya. Ada juga yang non Muslim dan sebagainya, ya. Jadi tergantung. Meskipun secara secara institusi agama, negara, negara kita juga punya konstitusi yang menjadi dasar pertimbangan kenapa kita mendukung gerakan perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan, karena konstitusi kita itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Iya. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka tidak boleh ada di atas dunia ini bangsa yang mengalami penjajahan, diagresi dan dirampas tanah milik mereka. Baik Pak Kiai. Luar biasa ini perbincangan kita Pak Kiai. Sedikit sudah ada bayangan walaupun sedikit bahwa hal ini tidak boleh kita lakukan walaupun di pasaran sudah terjual kayak begini, ya. Baik Pak Kiai. Yang disampaikan tadi tentang fatwanya ini senada dengan anjuran pemerintah ya. Iya. Subhanallah. Dan pemerintah kita secara kelembagaan baik presiden maupun menteri luar negeri itu sudah menyatakan pernyataan sikap, baik itu berupa dukungan maupun kecaman terhadap agresi yang dilakukan oleh Zionis Israel itu. Baik Pak Kiai, di akhir perbincangan ini kali ini Pak Kiai, mungkin ada pesan kepada pemirsa, silakan.
Ya, tentunya juga harus kita pahami ya bahwa fatwa ini bukan mengharamkan ya, bukan mengharamkan untuk dikonsumsi produk-produk yang ada itu, tapi yang diharamkan di sini adalah sifat dukungannya itu. Sifat dukungannya itu yang diharamkan. Jadi kita melakukan bisnis, melakukan transaksi yang kemudian keuntungannya itu dilakukan untuk mendukung agresi Zionis itu ke Palestina, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Ya, biasa ada pertanyaan juga dari masyarakat, bagaimana kita ini sudah punya barang itu di rumah, sejak lama kita sudah beli dan sampai sekarang masih ada, belum habis misalnya. Apakah seketika itu harus dibuang, tidak dikonsumsi? Nah, ini tetap kita habiskan itu ya, karena bukan zatnya barang ini yang diharamkan ya. Selama tentunya barang-barang yang ada ini ya dia sudah disertifikasi halal ya. Maka itu tetap bisa kita konsumsi seperti itu. Sama dengan toko-toko yang sudah membeli dari dulu, ada dia punya stoknya sudah banyak. Dia mau habiskan stoknya ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena itu sudah terlanjur ya, terbeli seperti itu. Ya. Tapi bukan lagi untuk berkelanjutan beli ya. Ya, jadi selama masih ada tindakan agresi ini dan perusahaan-perusahaan tersebut masih mendonasikan bantuan-bantuan mereka ke Israel, maka selama itu kita harus menahan diri untuk tidak membeli produk-produk tersebut. Jadi ini pesan sama pemirsa Pak Kiai. Ya. Gitu? Oleh karena itu ya mari kita bersama-sama pesan untuk melakukan apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dalam rangka untuk mendapatkan kemerdekaan mereka itu. Apakah dengan berdonasi melalui harta kita, ya, termasuk dalam fatwa itu dibolehkan kita mengalokasikan zakat, infak sedekah kita ke Palestina, perjuangan rakyat Palestina. Kemudian juga kita tentunya banyak berdoa, ya, agar mereka semua diberikan kekuatan, petunjuk, ya, lindungan, dan bisa meraih kemerdekaan sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh mereka. Ya, dan tentunya juga sebagai seluruh umat Islam ini memiliki kepentingan karena tanah Palestina merupakan tanah yang ya memiliki baik dari aspek agama maupun dari aspek historis itu sangat erat kaitannya dengan perjalanan agama Islam. Ya, di sana ada Masjid Al-Aqsa ya yang merupakan masjid kedua yang dibangun ya untuk peribadatan manusia. Ya, kiblat pertama daripada umat Islam ya. Oleh karena itu ya penting bagi kita untuk meraih yang namanya kedamaian. Ya, tujuan kita memberikan dukungan itu dalam rangka untuk agar rakyat Palestina ini bisa mendapatkan kemerdekaannya dan suasana di daerah Palestina ini bisa dalam suasana yang kondusif, damai, sehingga apapun di sana semua agama, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, itu bisa hidup secara rukun damai ya dalam kawasan tanah yang diberkahi di sana. Baik, Pak Kiai, wah sudah tidak terasa ini waktunya udah mepet Pak Kiai. Ya, dan insya Allah harapan ke depan ini Pak Kiai kita bisa berbincang-bincang lagi di studio ini, tentu di tema yang lain. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju, Kiai Haji Namru Asdar SAG, dan saatnya saya Haslawati akan terdiri dari hadapan Anda. Bertemu janganlah jenuh, berpisah janganlah resah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.